Kemudian pada saat itu memang yang bersangkutan sempat melakukan. Nah, ini menyebabkan kasus meninggal lainnya adalah curas. Itu di daerah yang menjadi atensi dan alhamdulillah bisa kita ungkap. Kita kasus curas, ya, menggunakan senjata kita di Kabupaten Ogan ini, tapi alhamdulillah di tahun 2020 ini mengalami penurunan dengan terjadi tembak menembak dan oleh karena itu Polres Ogan telah melakukan berbagai hal untuk mewujudkan tugas pokok tersebut secara internal. Perlu saya jelaskan kepada rekan-rekan semua bahwa sejak bulan Juli tahun 2020 kantor Polres Ogan Komering telah berpindah di saat tempat sekarang ini, ya, di Jalan Lintas Sumatera di Kelurahan Jual. Ini perlu saya sampaikan karena apa? Dengan keberadaan Polres Mapolres yang baru ini, kita telah membuat berbagai macam perbaikan sarana dan prasarana, baik berbagai gedung utama termasuk gedung pelayanan, dan alhamdulillah juga kita telah membangun masjid dan gedung olahraga badminton. Ini untuk menunjang kinerja daripada seluruh anggota Polres Ogan Komering dan juga memberikan rasa nyaman kepada masyarakat yang akan meminta pelayanan untuk kemasyarakatan umat, ya, masyarakat banyak, sehingga kita melakukan tindakan pidana terukur terhadap 5 orang. Tahun ini sudah kita lakukan tindakan pidana terukur. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi para calon-calon pelaku lainnya yang saat ini masih melakukan kejahatan untuk bertobat, ya. Jangan sampai nanti mereka nasibnya sama dengan 5 orang ini ketika bertemu di lapangan, ketika mereka masih terus melakukan tindakan kejahatan. Dan bagi itu DPO, saya sampaikan agar kalau bisa menyerahkan diri, jangan sampai petugas kami yang menemukan DPO ini di lapangan. Bisa terjadi hal-hal yang tidak sama kita inginkan. Cara saya. Baru dari Bogor, baru pulang. Baru kemarin ditanyakan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.